Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita akan mulai persiapan kita pada kesempatan malam hari ini, di mana tema kita ini bicara di bulan Juni, gitu ya, bulan Juni 2024, baik untuk remaja maupun Immanuel. Ya. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh puji bersekutu untuk mempersiapkan diri kami mengajar anak-anakmu ya Tuhan di bulan Juni ini. Berkati ya Tuhan jalannya persiapan kami dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan semua, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita lihat tema kita, saya nyiapin 5 minggu gitu ya, jadi semuanya udah disiapin, cuman baru ingat bahwa minggu kedua itu ada pembinaan, dan kalau minggu kelima pasti kita bahas karena akan digabung ya. Jadi kalau kita lihat materinya itu untuk bulan ini kita bicara gereja dan kehidupannya. Makanya nanti semua temanya itu depannya gereja, 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 dan gereja gitu. Cuman diedit sedikit lah kata-katanya. Memang ada yang diganti total, tapi ada yang diedit sedikit. Ayat Alkitab tidak berubah, tujuannya dipertajam. Yang temanya adalah yang pertama adalah untuk minggu pertama gereja rumah kita bersama. Sebenarnya judul aslinya itu GERD gitu ya, Gereja Ramah Disabilitas. Cuman kalau bicara disabilitas sampai sekarang memang agak sulit di kita. Jadi kita bagaimana kita mempersiapkan anak dengan tema yang lebih mendarat, maka minggu pertama kita bicara tentang bahwa gereja itu rumah kita bersama. Tidak hanya buat merangkul isu disabilitas, tetapi juga isu perbedaan-perbedaan yang lainnya. Karena temanya, bacaannya ini soal sida-sida dari Ethiopia. Minggu kedua itu adalah gereja komunitas kasih, begitu ya. Dari komunitas belas kasih diubah sedikit jadi komunitas kasih. Cuman ini kita akan lewat saja, kita coba lihat saja karena minggu kedua itu ada temanya beda gitu ya. Dan untuk minggu ketiga adalah gereja tempat belajar bersama, dari judul asli gereja yang mendidik. Lalu minggu keempat gereja komunitas bina iman. Sebenarnya temanya komunitas bina iman, cuman kita tambahin aja gereja di depannya gitu ya. Dan yang minggu kelima gereja itu berkarya di tengah kepelbagaian. Sama kayak minggu keempat, di depannya ditambahkan kata gereja saja ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat bacaan yang pertama, yaitu diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 40 begitu ya. Mungkin Pak Puji, apakah bisa membantu saya untuk membacakan bagian Alkitab ini dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 40? Baik, baik. Ya, siap-siap. Kisah Para Rasul 8 ya. Ya. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40, Pak. 26 sampai dengan 40 ya. Ya, judulnya tentang pejabat istana dari Ethiopia. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi, lalu Filipus bangkit dan berangkat. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida istana, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus bergegas ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibaca itu berbunyi sebagai berikut. Seperti seekor domba ia dibawa pembantaian,
seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, keadilan tidak diberikan kepadanya. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi. Lalu kata pejabat istana itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapa nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Filipus pun mulai berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata pejabat istana itu, lihat, di situ ada air, apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Orang Ethiopia itu pun menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Lalu Filipus membaptis dia. Ketika mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ternyata Filipus sudah berada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Pak Puji. Tadi yang dibacakan adalah terjemahan TB2 ya rekan-rekan. TB2 judulnya diubah sedikit diubah, tidak merubah substansinya. Dia menjadi judulnya itu adalah salah buka gitu. Ya benar. Pejabat istana dari Ethiopia. Karena memang ini bicara soal pejabat istana dari Ethiopia. Sida-sida kepala perbendaraan Sri Kandake begitu ya. Nah, kalau dilihat rekan-rekan, ini adalah bacaan yang kalau kita lihat kisah tentang seorang sida-sida dari Ethiopia. Ethiopia itu kita tahu ya rekan-rekan, negara di benua Afrika, negara yang cukup maju gitu ya, khususnya dalam hal transportasi penerbangannya maupun ya di sana boleh dibilang salah satu negara Afrika yang cukup baik kondisinya selain daripada Afrika Selatan, Mesir, lalu Pantai Gading atau Sierra Leone juga itu sudah mulai ada perbaikan. Nah, Ethiopia ini juga salah satu negara yang baik dan dulunya kalau kita belajar sejarah begitu ya, dulunya itu Rhodesia namanya kalau saya tidak salah ingat ya, Rhodesia atau Rhodesia atau nama lainnya tuh ada. Jadi zaman dulu itu ada ada beberapa nama-nama lain lah sebelum menjadi Ethiopia ini namanya, antara Rhodesia atau saya gak lupa satunya gitu ya, ada dua. Dan dari zaman dulu, Bapak Ibu, yang namanya Ethiopia itu adalah sebuah negara kerajaan yang cukup besar, ya. Sampai ke Perang Dunia Pertama itu mereka cukup oke lah secara kemiliteran. Jadi bukan negara yang kaleng-kaleng Ethiopia ini, sudah dari dulu cukup berpengaruh lah, boleh dibilang. Nah, di dalam bagian ini kita melihat bahwa ada seorang pejabat, ya, seorang pejabat yang pergi ke Yerusalem. Di tengah jalan dia bertemu dengan Filipus dan menjadi pengikut Kristus. Kenapa dia pergi ke Yerusalem? Dia itu mau beribadah. Makanya para penafsir meyakini bahwa sida-sida ini merupakan penganut agama Yahudi. Bisa dan dimungkinkan bahwa sida-sida ini merupakan bagian dari Yahudi diaspora ya. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara nanti sempat cari di Google atau pergi ke Wikipedia, ada yang namanya Beta Jews ya. Itu adalah komunitas Yahudi diaspora di Ethiopia. Kalau di Jerman kan namanya Askenazi kalau nggak salah. Tapi ini yang di Ethiopia namanya Beta ya. Jadi mereka ini adalah
dimungkinkan bahwa si Sida ini yang atau beta Israel, bukan beta Jews, beta Israel. Jadi kemungkinan bahwa antara si Ethiopia ini memang punya garis keturunan orang Israel, atau yang kedua dia ini adalah seorang proselit, seperti yang saya sudah jelaskan di khotbah minggu lalu gitu ya. Nah, tetapi di sini yang menjadi keterangan yang penting itu adalah keterangan soal sida-sida ya. Sida-sida itu apa? Sida-sida itu adalah bahasa Inggrisnya eunuch gitu ya. Dari bahasa Yunani yang artinya eunuch. Artinya dia dikhususkan atau seorang laki-laki yang sudah dikebiri ya, castrated bahasanya. Untuk tujuannya apa? Tujuan yang berkaitan dengan jabatan maupun status sosial. Nah, ini kenapa orang ini dijadikan sida-sida? Kalau kita membuka Alkitab kita tadi, kita bisa melihat bahwa seorang ini adalah kepala perbendaharaan Ratu Negeri Ethiopia. Kenapa dia dikebiri? Pasti ini berkaitan dengan jabatannya tadi, karena dia menjadi orang kepercayaan atau bahkan orang yang dekat dengan seorang Ratu Negeri Ethiopia. Maka dilakukanlah hal ini untuk menghindarkan yang bersangkutan dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi memang sudah ada semacam keputusan atau bahkan standar. Makanya orang ini dijadikan sida-sida. Nah, ini yang berbeda dengan yang lainnya. Karena apa? Karena orang yang sudah dikebiri ini biasanya akan dipandang berbeda di dalam masyarakat. Pandangannya lain. Tidak lagi boleh dibilang tidak lagi dalam tanda kutip tidak lagi berfungsi normal. Dan pada abad-abad awal sampai dengan kurang lebih abad 15 ini menjadi praktek yang umum, bahkan gereja pun melakukan. Ya, gereja pun sampai abad ke-15 itu melakukan, khususnya gereja Katolik untuk menciptakan sebuah kelompok penyanyi yang suaranya itu laki-laki. Sebenarnya dia laki-laki tetapi suaranya itu seperti perempuan gitu ya. Inilah yang terjadi di dalam bacaan kita, bahwa sida-sida itu merupakan penganut agama Yahudi dan dia sedang membaca kitab Yesaya dalam perjalanannya untuk ke Yerusalem. Nah, di tengah perbedaan yang terjadi ini di dalam dirinya, baik status sosial, suku asalnya, rasnya, ternyata apa? Tuhan memilih sida-sida ini menjadi pengikutnya. Dan dia dibaptis, ada air di sana. Baptisnya berarti gimana? Baptisnya itu dilakukan secara percik. Para ahli Alkitab bersepakat bahwa bagian ini, sida-sida ini dibaptis tidak dengan diselam. Praktik yang paling umum dilakukan. Tetapi dilakukan dengan cara percik. Makanya yang namanya teknik baptis, baik itu percik maupun selam, sebenarnya sama-sama Alkitabiah. Yang penting adalah apa? Yang penting adalah dalam nama siapa dibaptis. Kalau dia dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu sesuai. Tapi kalau dibaptis dengan dalam nama yang lain, maka itu berbahaya. Nah, apa yang mau menjadi pesan utama yang akan kita ajarkan kepada anak-anak dari cerita ini? Kalau kita lihat situasi sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka anak dan remaja ini pintar untuk urusan klasifikasi. Nanti kalau biologi belajarnya taksonomi, mungkin mereka lolosnya gampang gitu ya, karena pintar banget memisah-misahkan. Oh, ini satu genus, ini tidak satu genus gitu ya. Ini satu familia, ini tidak satu familia gitu ya. Dan mereka sudah terbiasa di dalam pergaulan seperti itu. Tidak hanya pergaulan di sekolah, tetapi juga pergaulan di gereja. Ya. Dan bahkan semakin ke sini kalau kita lihat situasi kita, makin kelihatan gitu ya, mana mereka yang sudah bersikap nasionalis, mana mereka yang masih agak-agak membawa saya bilangnya budaya rumahnya gitu ya, masih agak-agak membawa kampung asalnya gitu ya, urusan ras itu dibawa-bawa. Oh, kamu bukan bagian dari saya, kamu nggak usah ikut-ikutan saya gitu ya. Nah, terlihatnya dari mana? Pertama, urusan bahasa. Ya, kalau di remaja paling gampang kelihatannya lah gitu ya, bukan cuma urusan bahasa yang diomongin tapi juga lagu-lagu yang dinyanyikan gitu. Itu lagu apa gitu. Kadang bingung dengernya gitu ya. Terus juga apalagi keengganan untuk bekerja dengan teman yang tidak sama tadi ya. Tadi kelas Immanuel mulai agak luntur walaupun masih ada 1-2
Di remaja ya masih kelihatan bagian yang satu ini gitu ya. Dan juga apa? Yang paling parahnya rekan-rekan, kadang-kadang ini terjadi di baik di Immanuel maupun di remaja, tidak mau menerima pihak yang tidak sama dengan mereka. Ketika ada orang yang berbeda dipercayakan kesempatan untuk memimpin atau mungkin bahkan mengomandoi segala sesuatu, akan dianggap kamu siapa kok sok-sok ngatur. Nah, ini yang menjadi situasi kita. Makanya melalui materi ini kita mau apa? Mengajak bahwa Tuhan itu menerima dan tidak membeda-bedakan siapa saja. Gitu ya. Dan gereja itu adalah wadah di mana Tuhan mempertemukan kita dengan realitas perbedaan itu. Bahwa memang kita berbeda. Di rumah aja, walaupun satu keluarga, tapi beda-beda. Minimal jenis kelaminnya udah beda. Entah kalau anaknya laki-laki semua ya, ada satu yang perempuan, yaitu ibunya. Kalau anaknya perempuan semua ya, ada satu yang laki-laki, itu bapaknya. Gitu ya. Dalam satu suku aja itu bisa berbeda-beda, marganya atau famnya lah berbeda, lalu mukanya pasti beda-beda gitu ya, walaupun ada satu kesepakatan dalam hal bentuk anatomi begitu, tapi tetap aja beda-beda gitu ya. Warna kulitnya pasti beda-beda, cara ngomongnya beda-beda, pasti ada perbedaan. Nah, makanya gereja itu sebenarnya ada perbedaan itu bukan untuk jadi hal penghalang untuk kita bisa berrelasi, meraihkan apa? Kesempatan kita untuk saling belajar. Dan sudah seharusnya kita saling mengasihi satu dengan yang lain tanpa memandang perbedaan yang ada. Kalau Tuhan memandang perbedaan yang ada, maka tidak mungkin sida-sida ini bisa menjadi pengikutnya. Karena apa? Jelas dari awal. Yesus bahkan mengatakan, aku pergi kepada anak-anak. Anak-anak yang dimaksud di sini siapa? Orang-orang keturunan Yahudi. Orang-orang Israel. Tetapi apa? Kalau Tuhan hanya pergi kepada bangsa itu, ya nggak mungkin bangsa-bangsa lain akan menerima keselamatan. Makanya Tuhan aja, lagu anak-anak mengatakan Yesus cinta semua anak, semua bangsa di dunia. Ya. Tuhan memberikan anugerahnya kepada setiap orang dan semua sama di hadapan Tuhan. Sudah selayaknya kita saling mengasihi tanpa memandang perbedaan yang ada. Menjadikan gereja sebagai rumah kita bersama. Makanya harapan atau tujuan dari materi ini, anak dan remaja mau saling mengenal satu sama lain dan tidak membeda-bedakan diri. Ini yang menjadi minggu pertama, barangkali Bapak Ibu Saudara-saudari ada yang mau ditanyakan atau diperdalam, dipersilakan. Gimana Pak Puji, kira-kira ada tanggapan? Ya, kalau dari saya tertarik tadi ada kalimat apa sida-sida itu artinya bla 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 seseorang yang dikebiri gitu ya Pak Sam ya. Betul, betul Pak. Nah, saya terus tertariknya itu kalau untuk penyampaian ke anak-anak, ke remaja itu asumsi kebiri itu kayak binatang itu tuh loh. Binatang kan kebiri itu. Nah, itu kalau yang manusia maksudnya gimana ya Pak Sam ya? Saya kurang begitu paham tentang sida-sida itu orang yang dikebiri maksudnya gimana ya? Makasih Pak Budi, ini pertanyaan yang menarik. Memang ini agak sulit nih dijelaskan karena memang secara teknik, secara prinsipnya ya kurang lebih sama seperti yang terjadi di dalam kehidupan hewan. Karena kalau kita membaca beberapa artikel tentang eunuch gitu ya, tentang si orang yang dikebiri ini, maka kalau hewan itu kan lebih kepada supaya menghentikan agar dia tidak bisa bereproduksi, ya. Kalau hewan untuk mengendalikan mengendalikan penyebaran gitu ya. Nah, kalau untuk manusia memang secara teknikal dalam aspek teknis itu sama teknisnya. Tujuannya ini yang ada beda gitu ya, bahwa tujuannya itu memang untuk untuk contohnya misalkan berkaitan dengan jabatannya dia supaya menghilangkan hal-hal yang bisa membatasi dirinya untuk melakukan tugasnya itu, gitu ya. Kalau kita lihat si sida-sida ini kan kepala perbendaraan ratu, ya. Nah, kalau yang namanya udah bicara ratu, kepala perbendaraan, nah, ini dilakukan untuk apa? Untuk supaya si laki-laki ini tidak tidak jatuh ke dalam
bahasanya gimana ya, tidak jatuh ke dalam hal yang mungkin membuatnya tersandung, gitu ya, dalam hal khususnya berkaitan dengan aktivitas seksual. Gitu. Nah, jelasinnya ke anak-anak ini yang agak ribet, gitu ya, karena pasti gambarannya ke sana. Dan memang pada praktiknya seperti itu, benar praktiknya seperti itu, Pak. Cuman kalau kita mau coba memberikan pemaparan khususnya ke anak-anak remaja gitu ya, kita bisa gali bahwa begini, kita bisa menjelaskan itu bahwa orang ini dikebiri kenapa? Memang praktiknya sama seperti yang terjadi di dalam dan konsepnya kurang lebih begitu. Cuma tujuannya apa? Tujuannya agar dia bisa melakukan tugasnya dengan lebih baik lagi. Tidak jatuh ke dalam perselingkuhan dengan si ratu karena dia kepala perbendaharaan. Lalu yang kedua, agar dia bisa, kalau di dalam artikelnya gitu ya, agar dia bisa berkarya lebih, ya, lebih lebih luas lah berkaryanya, tidak jatuh kepada hal-hal yang mungkin membuatnya akan tersandung. Begitu. Paling dijelasinnya ke arah sana sih Pak Puji. Emang ini agak-agak ribet bagian ini. Pasam. Ya, Ci. Mungkin jelasinnya nggak terlalu verbal seperti itu ke anak-anaknya gitu ya. Lebih ke arah bahwa mereka mempunyai adat istiadat seperti itu gitu aja mungkin. Bisa juga. Adat istiadatnya aja. Jadi nggak usah dijelasin satu-satu, nanti yang ngejelasinnya juga pusing ya. Dengarnya juga pusing ngomongnya gitu. Kalau kayak gitu. Mereka ya harus mengorbankan diri gitu kan kalau memang mau jadi sida-sida itu gitu kan. Ya mungkin diambilnya seperti itunya aja kali Pak. Lebih Bisa ke arah juga situnya. Siap, makasih siapa. Bisa juga seperti itu. Jadi lebih dijelaskan juga bahwa kok dikebiri ya memang tujuannya seperti itu, sudah jadi resiko panggilan tugasnya. Bisa juga gitu Pak. Nanti dikaitkannya kalau bicara resiko, nah teman-teman, kita kenapa harus menerima yang beda? Karena memang resiko kita itu. Ya memang kita diciptakan berbeda dan Tuhan menghadirkan perbedaan dalam hidup kita, itu harus kita terima. Dan harus kita jadikan bukan sebagai penghambat, melainkan sesuatu yang membuat kita terus-menerus mau belajar untuk menerima orang lain. Bisa gitu juga, Pak Puji. Makasih, Pak. Pak Puji, gimana? Ya, kalau diterusin tadi yang bacaan itu kan gini tuh ya, sida-sida sendiri yang berarti seorang laki-laki yang sudah dikebiri. Nah, ini saya tertariknya ini nih, umumnya untuk tujuan-tujuan yang berkaitan dengan jabatan. Nah, ini apakah yang dimaksud ini kayak yang sekarang itu, jadi dia memiliki satu jabatan, terus jabatannya dikurangin gitu apa? Seperti itu Pak Sam? Ini buat pengetahuan kita ya Pak Puji ya, bukan jabatannya dikurangin, tapi supaya dia tidak melakukan, ya bicara gini, supaya tidak terjadi kesalahan intinya ya pada saat dia melakukan tugas dan wewenangnya sebagai seorang kepala perbendaharaan. Intinya gitu Pak Puji, bukan dikurangin atau gimana jabatannya gitu ya, supaya dia performanya lebih naik lah, kasarnya gitu Pak Puji. Itu buat pengetahuan kita lah. Pak Puji mungkin enggak membahas yang itunya lah Pak Puji, lebih ke arah ini kan cuma ceritaannya dia gitu. Itu cerita ini ya gitu aja bahwa nggak usah dibahas yang ke arah sida-sida yang untuk naikin jabatannya atau apa, mungkin nggak ke situnya Pak Puji kayaknya. Karena nanti cenderungnya akhirannya nggak bisa masuk ke anak-anak nih Pak kalau yang ini sih. Biasanya kan kalau yang dikebiri pun di Indonesia pun sebenarnya belum ada gitu ya hukumnya untuk orang-orang dikebiri ini gitu. Kan lebih cenderung ke arah pelaku pelecehan seksual atau apa, kan di Indonesia juga belum ada nih gitu. Nah, jadi mungkin kalau dijelasinnya gini aja Pak Puji ya, dikebiri itu maksudnya bahwa memang mereka yang menjadi sida-sida itu harus berkorban, salah satunya adalah harus mau dikebiri gitu, gitu aja. Atau kalau nggak dibahas juga nggak apa-apa kali Pak Sam untuk masalah dikebirinya mah. Bisa juga sih, tapi kita bahas aja bahwa orang ini berbeda. Gitu. Orang ini berbeda dengan yang lain.
Tuhan Ya pun mungkin menerima antara perbedaan itu mungkin bedanya aja. yang sebenarnya kan masuknya kan disabilitas ya Pak ya. Disabilitas itu kan memang Mm-mm. sesuatu yang berbeda gitu kan. Ketidakmampuan. Nah Ya. gitu ya, mungkin itu kan salah satunya untuk jadi orang sida-sida itu ya harus jadi orang berbeda, salah satunya adalah dengan dikebiri. Kita sebagai pengikut Tuhan ya mungkin salah satu berbedanya itulah kita mesti mau berkorban, mesti mau maksudnya itu peduli sama orang lain atau apa seperti itu sih maksudnya. Kalau dibahas Mengakhiri kan kemauan kita itu jadinya. emang mesti disebutin ya kebirinya tuh Pak? Nggak mesti Benar kalau di kan? Alkitab nggak di ini, cuman apa istilahnya ini kan Pak Puji nanya buat konsumsi pribadinya Pak Puji gitu loh, Ci. Oh, ya udah Pak Puji, ntar kita kuliah singkat sama aku deh. Oke, kirain buat anak-anakku juga kalau ngomongin Enggak. gimana kan? Kalau buat Iya, soalnya kan di Alkitab itu tadi kan disebutkan tentang sida-sida. Kalau Pak Puji sida-sida mau berarti kan dikebiri nanti. bukan? Nah ini nanti kan pertanyaannya gini, nanti kalau remaja, sida-sida itu apa sih ya gitu tuh loh. Nah sida-sida ya mungkin ya sesuatu yang pokoknya dikasih satu jabatan, jabatan itu tuh tidak sama dengan orang lain gitu kali ya. ya Gitu bisa ya Pak seperti Sunja. itu juga Pak, bisa seperti itu juga. Pak Puji mau daftar masuk teologi saya dengar habis ini soalnya. Oke Bapak Ibu, aman ya? Kita lanjut ke minggu ketiga nih soalnya. Agak loncat nih. Karena minggu keduanya kan tidak dibahas. Mengingat bahannya beda semua gitu ya. Oke, minggu ketiga di mana gereja temanya tempat belajar bersama. Di Manuel sampai ngajar si Irin minggu ketiga. Pak Puji. Hah? Kok Puji lagi? Bukan. Kalau di remaja itu Irin, Rika. Enggak, di Pak Puji di Immanuel. Immanuel. Kalau yang di Immanuel saya, betul. Iya. Tapi kalau di Saya minta tolong lagi. Minggu Jadi pertama terus, minggu minggu pertama terakhir di Immanuel siapa? Si Irin, saya lupa tadi. Ci Eva. Si Eva. Ya udah barter lah, si Eva baca yang inilah. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Oke, tar dulu. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Tar dulu Alkitabnya baru jadi rada lengket. Efesus Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam pelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih. Siapa? Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari semua, kalau kita lihat ini merupakan bagian pengajaran Paulus kepada jemaat di Efesus ya. Kalau minggu kedua itu kan ayat 32-nya ya, 31 sorry, yang bawahnya. Nah, ini bagian yang depannya. Dimana kalau bagian ini kalau kita lihat ini memaparkan kesatuan jemaat. Kesatuan jemaat itu bukan semuanya mono ya, tetapi kesatuannya boleh dibilang kesatuan yang stereo. Kesatuan yang terbangun atas keberagaman ya, tersusun atas keberagaman karunia sebagaimana yang Allah anugerahkan kepada masing-masing anggotanya. Apa bedanya kesatuan yang sifatnya mono dengan yang sifatnya stereo? Kalau mono, Ibu serta saudara-saudari sekalian, kayak kita dengerin speaker kayak zaman dulu lah,
Zaman dulu mungkin saya masih nonton itu sinetron zaman Wiro Sableng tuh ada tulisannya stereo, ada tulisannya mono. Kalau yang tulisannya mono suaranya tuh jelek karena sebelah doang gitu ya. Nah, tapi kalau kesatuan yang stereo walaupun dia satu kiri dan satu kanan, tetapi dia menghasilkan sebuah harmoni yang baik. Ya, memang kalau kita deketin ke sumber suaranya akan berbeda suara di kiri dengan suara di kanan. Ada yang lebih dominan, ada yang lebih kecil dia punya suaranya, tetapi hal itu menghasilkan sebuah harmoni yang baik, menghasilkan kesatuan dan menghasilkan suara yang sangat luar biasa. Nah, ini juga yang digambarkan oleh Paulus dalam kesatuan jemaat di Efesus. Karena apa? Karena jemaat itu terdiri dari beragam dan karunia-nya pun berbeda-beda. Nah, karunia-karunia itu bukan dijadikan sebagai pemecah, melainkan sebagai pemersatu yang memperlengkapi jemaat di dalam karya pelayanan mereka di tengah dunia. Tendensi jemaat di Efesus, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada saat itu sebagaimana jemaat-jemaat yang lain, mereka itu kayak orang yang kalau ada satu karunia yang terlihat menonjol, maka semuanya pengen ke arah situ. Gampangnya contohnya, karunia berbahasa roh, ya. Semuanya pengen punya itu, ya. Sampai mereka berusaha, wah kalau orang yang nggak berbahasa roh, maka dia belum ada Roh Kudus di dalamnya. Indikator bisa bahasa roh itu ada Roh Kudus di dalamnya. Ya. Padahal karunia itu tidak hanya itu saja, ada banyak yang lain. Nah, kalau karunianya cuma dikejar semuanya jemaat cuma bisa bahasa roh aja, ya nggak ada yang ngerti akhirnya karena mereka berbahasa dengan bahasa roh bukan bahasa manusia. Nah, karunia-karunia yang berbeda itu apa? Allah anugerahkan sebagai sebuah pemersatu. Kalau ada yang bisa berbahasa roh, maka harus ada yang bisa menerjemahkannya. Paulus menuliskan itu dalam suratnya. Kalau ada yang mengajar, maka ada yang bisa karunianya yang lain. Dan karunia-karunia itu harus sesuatu yang saling dipersatukan, bukan memisahkan. Makanya supaya kesatuan dalam keberagaman itu semakin nyata, maka setiap orang itu harus mau saling belajar, memahami dan tadi ada sebuah bagian yang menarik di dalam Efesus 4, teguh berpegang dalam kebenaran dan kasih yang menumbuhkan kita kepada Kristus. Supaya kita bisa jadi jemaat yang saling menguatkan, maka kita harus terus belajar. Kita harus memahami dan mengakui bahwa kita ini semua berbeda-beda. Kita diberikan anugerah yang berbeda oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu kita mau saling belajar untuk mengenal dan semakin memahami perbedaan itu. Dan berpegang dalam kebenaran dan kasih yang menumbuhkan kepada Kristus. Apa yang mau kita ajarin kepada anak-anak? Nah, ini Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang terjadi dalam kehidupan kita bahwa kadang anak itu, anak dan remaja, bahkan sampai ke orang tua gitu ya Bapak Ibu, sering memandang gereja cuma sebagai tempat untuk berkumpul. Bahkan ada juga yang melihat sebagai tempat untuk, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip, lari dari rumah. Kabur sejenak dari rumah, dari rutinitas mereka, atau bahkan ya tempat yang ya buat apa ya, istilahnya melakukan hal-hal yang mungkin mereka tidak bisa lakukan di luar. Yang biasanya itu kalau mereka lakukan di luar bisa juga menimbulkan keributan. Ya. Nah, walaupun Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian menjadi tempat untuk bersekutu, gereja itu kan juga menjadi tempat kita untuk bersekutu. Nyatanya banyak anak dan remaja yang menolak didikan yang diberikan oleh gereja. Kelihatan dari pola hidupnya. Paling gampang mau melihat firman bertumbuh atau tidak dalam kehidupan seseorang, tidak hanya dari kata-katanya, tetapi dari gaya hidupnya secara utuh. Kata-kata, pikiran, perbuatan, sikap, dan karakter. Karena Karena basicnya anak-anak kita, para remaja kita melihat gereja itu tempat untuk berkumpul. Ketika mereka berkumpul, konten yang dibicarakan di sana itu bukannya firman, tetapi bisa juga cercaan, makian terhadap orang tua misalkan, atau ya terhadap yang lain.
Jadinya apa? Jadinya ketika mereka mendapatkan firman, ketika mereka beribadah, bersekutu gitu ya, bersekutu dalam persekutuan ibadah, yang terjadi adalah mereka hanya hadir badannya, pikirannya dan hatinya tidak di sana. Makanya melalui materi ini kita mau mengingatkan anak dan remaja bahwa gereja itu tempat mereka belajar, ya, tempat mereka belajar untuk bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Dan sudah selayaknya apa yang mereka pelajari itu, yang mereka terima itu nyata di dalam keseharian lewat apa? Perubahan hidup ke arah Kristus, ke arah yang lebih baik. Bukannya orang ketika, wah anak ini tiap hari boleh dibilang ke gereja ya, ada apa namanya video, dulu lagu zaman dulu bilang Kristen katanya judulnya, sampai hari ini masih ada, belum di take down videonya. Itu kan tiap hari pelayanan ini ke gereja, dari Senin sampai Minggu ke gereja ngalahin koster gitu ya Bapak Ibu, pendeta juga kalah. Tetapi apa? Kenyataannya di dalam kehidupannya malah hancur. Dalam kehidupan anak-anak kita banyak juga yang seperti ini kadang-kadang. Ketika mereka bilang, saya ke gereja, nah, sampai di gereja mereka ngapain? Itu kan yang jarang ditanyakan. Sampai di gereja apa yang mereka lakukan? Apakah menggali firman Tuhan, atau justru malah mencerca orang lain? Begitu ya. Atau malah melakukan hal-hal yang merugikan diri. Melalui materi ini kita mau ajak mereka bahwa kalau mereka bersekutu di gereja, maka firman yang mereka dengar harusnya itu bertumbuh dan berdampak dalam hidup mereka, membawa mereka ke arah perubahan yang lebih baik, bukan malah makin hancur dari hari ke hari. Makanya tujuan dan harapan dari materi ini adalah anak dan remaja mau dan mampu menerima pengajaran firman serta menyatakannya dalam hidup sehari-hari. Materi minggu ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada pertanyaan, dipersilakan. Dari saya aman Pak Sam. Terima kasih Pak Puji. Mana Bapak Ibu yang lain? Ada yang mau ditambahkan nih kira-kira? Oke, kalau tidak ada kita akan lanjut ke minggu depannya. Minggu keempat, Gereja Komunitas Bina Iman. Minggu keempat di Remaja Pak Tan. Mungkin Pak Tan boleh bantu membacakan Ulangan 31 ayat 9 sampai 13. Oleh Pak, sebentar Pak. Siapa? Ulangan 31 ayat 9 sampai dengan 13. Judulnya Pembacaan Hukum setiap 7 tahun. Lalu Musa menuliskan hukum itu dan memberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada semua tua-tua Israel. Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, pada waktu yang ditetapkan pada tahun penghapusan utang selama hari raya Pondok Daun, ketika seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan, Allahmu, di tempat yang dipilihnya, kamu harus membacakan hukum ini di depan seluruh orang Israel. Suruhlah bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, serta pendatang di kotamu, supaya mereka mendengarnya, belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan melakukannya dengan setia segala perkataan hukum ini. Lalu anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya akan mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, selama kamu hidup di tanah yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih, Pak Tan. Baik, Bapak Sama, Ibu Saudara-saudari. Untuk bahan Alkitab kita, kalau kita lihat ini merupakan momen di mana bangsa Israel itu hendak mengalami sebuah masa baru. Di bawah kepemimpinan Yosua. Pada saat ini mereka masih di bawah kepemimpinan Musa. Tapi kalau kita membaca ayat sebelumnya dari ayat 1 sampai 8 itu sudah kita bisa lihat bahwa Yosua itu sudah mulai dipersiapkan sebagai pengganti Musa. Nah,
tentu ketika pergantian kepemimpinan akan ada hal-hal yang berbeda. Setelah berpuluh-puluh tahun dipimpin oleh Musa, maka bangsa Israel sudah sangat terbiasa dengan gayanya Musa. Nah, ketika ganti ke orang baru, maka mereka diajak untuk belajar lagi. Gitu ya. Nah, momen ini juga kalau kita lihat selain daripada kepemimpinannya berganti, maka pada saat ini Musa itu tidak hanya mempersiapkan Yosua sebagai penggantinya, tetapi juga apa? Mempersiapkan bangsanya. Karena mereka tidak hanya mengalami kepemimpinan di bawah orang baru, tetapi juga mereka akan masuk ke tempat yang baru, yaitu tanah perjanjian. Persiapan-persiapan untuk memasuki tanah perjanjian. Nah, makanya dalam bagian ini kalau kita membaca isi dari ayat 9 sampai dengan ayatnya yang terakhir tadi adalah bagaimana Musa memberikan hukum Taurat. Menetapkan pembacaan hukum Taurat itu periodikalnya kapan? Ya. Kalau kita lihat di sini 7 tahun. Ya. 7 tahun bertepatan dengan perayaan Hari Raya Pondok Daun. Ya. Ketika tiap 7 tahun maka akan pada akhir 7 tahun pada waktu yang telah ditetapkan dan dalam tahun penghapusan hutang, yakni Hari Raya Pondok Daun, Taurat Tuhan itu harus dibacakan di depan seluruh orang Israel. Kenapa sih Taurat itu dibacakan? Karena Taurat inilah yang menjadi pegangan hidup orang Israel. Kitab-kitab Musa ini dalam agama Yudaisme ini menjadi sebuah hal yang harus mereka pegang, bahkan mereka kuasai basicnya, gitu ya. Jadi ini menjadi sebuah ketetapan-ketetapan yang harus dinyatakan dalam kehidupan orang-orang Israel. Dan tiap 7 tahun itu dibacakan. Kenapa 7? Karena ya buat orang Israel angka 7 itu angka yang luar biasa, angka yang sangat baik. Nah, pembacaan hukum ini kalau kita baca lagi Bapak Ibu Saudari, tidak hanya ditujukan kepada umat dewasa, tetapi semua. Termasuk anak-anak. Supaya apa? Agar, kalau kita lihat di dalam Ulangan 31, agar anak-anak itu mendengar dan belajar takut akan Tuhan. Supaya mereka tahu siapa Tuhan, siapa yang harus mereka percaya dan siapakah yang telah menuntun mereka menjadi bangsa yang merdeka. Nah, apa yang mau kita jadikan tekanan? Nah, di dalam kehidupan anak dan remaja, walaupun gereja menjadi wadah persekutuan untuk membina iman, kembali lagi kalau tadi adalah tempat pelarian gitu ya. Kalau sekarang gereja itu kadang dipandang juga sebagai hanya tempat ibadah dan ngumpul. Ya. Cuman ya udah, hanya ada di hari Minggu dan ketika hari Minggu pun mereka melakukannya untuk formalitas istilahnya. Kalau semua sudah selesai, umumnya kembali ke settingan pabrik. Ya. Ibarat kata tombol resetnya dipencet ketika mereka keluar dari ruang sekolah minggu atau ruang ibadah remaja, ya nggak anak-anak tapi juga sampai ke orang tuanya gitu ya Bapak Ibu Saudari, maka kembali ke settingan pabrik. Sampai di parkiran ya udahlah ya gitu, kembali ke settingan pabrik pada saat ketika mereka ini. Kadang itu menjadi sebuah hal yang miris khususnya di kehidupan anak-anak muda. Bahwa mereka tuh walaupun sudah mendapatkan pendidikan iman tetapi mereka nggak mau melakukan kebenaran firman itu. Banyak alasannya, yang capek lah, yang ribet lah, yang inilah, yang itulah. Tapi intinya adalah satu Bapak Ibu, karena mereka kehilangan sosok, mereka kehilangan figur. Kalau pakai bahasa kasarnya ya ibu bapak saya aja gitu kok, kenapa saya nggak gitu. Nah makanya melalui materi ini kita mau mengingatkan anak dan remaja serta mau mengajarkan mereka bahwa gereja itu komunitas tempat kita membina iman. Apa yang kita telah bina di sini, apa yang kita gumulkan bersama di gereja, itu mesti dinyatakan, itu mesti dilakukan. Caranya gimana? Kembali ke zaman sekolah minggu, lagu sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Selain daripada itu, renungkan firman itu siang dan malam. Lakukanlah firman Tuhan itu dalam kehidupan keseharian. Jangan hanya berhenti di dalam ingatan saja, tapi harus kita nyatakan, harus berdampak, bahkan mengubahkan
Ya, kalau orang selalu mengatakan karakter itu nggak bisa dirubah, saya bisa bilang ya kalau dengan firman Tuhan, siapa yang mengatakan karakter tidak bisa diubah? Karakter bisa kok diubah dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, pasti bisa. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau anak itu mau setia membaca, merenungkan firman Tuhan, orang yang mungkin kita kenal dulunya in the past time, dalam pada masa lalunya, dia adalah seorang yang luar biasa, membangkang lah, ya apa, bengal lah, badung lah, susah dibilangin lah. Tetapi ketika firman itu bekerja, dia mau berusaha keras, pasti dia akan menjadi orang yang jauh lebih baik, tidak jauh lebih buruk. Nah, makanya harapan dan tujuan dari materi ini adalah kita mau mengajak anak dan remaja untuk mampu memaknai gereja sebagai komunitas bina iman, dan apa? Mau membina diri lewat tindakan nyata mereka, merenungkan dan hidup dalam firman Tuhan. Mengerjakan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup keseharian. Ini untuk materi minggu keempat. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan rekan-rekan. Pak Sam, mau tanya Pak. Ya, silakan Pak. Dari judulnya Pak, ini kan setiap 7 tahun, apakah ini juga merupakan tradisi ya Pak? Tradisi yang dilakukan bangsa Israel Pak, terkait hukum Taurat ya berarti ya Pak ya, selalu dibacakan di setiap 7 tahun begitu Pak. Bagus sekali. Terus yang kedua, kalau dilihat baca yang pertama tadi, pergantian dari Musa ke Yosua, iya. Apakah itu juga bisa kita korelasikan atau kita kaitkan dengan bangsa kita juga gitu Pak? Karena di bulan Oktober ini kan juga ada pelantikan gitu ya. Jadi artinya kita juga menerima setiap perubahan, setiap kepemimpinan, di mana pemimpin adalah sebagai wakil Tuhan, begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Tan. Baik, kalau menjawab pertanyaan pertama, maka ini menjadi sebuah hal yang dilakukan oleh umat Yahudi, gitu ya, Pak Tan. Memang sampai hari ini mereka akan melakukan itu, dan semua buat orang Yahudi gitu ya, bukan orang Israel, orang Yahudi yang mengikuti agama Yahudi, karena orang Israel itu nggak cuma agama Yahudi doang, ada juga mengikut agama-agama yang lain gitu ya. Tapi kalau orang Yahudi, orang Israel yang menjadi pengikut agama Yahudi, atau mereka yang merupakan penganut agama Yahudi, maka mereka akan melakukan kebiasaan ini bersama dengan kebiasaan-kebiasaan yang lainnya. Saya pernah baca sebuah riset bahwa Yahudi ini agama yang salah satu yang rada ribet, karena hari rayanya banyak, makanannya diatur, hari rayanya banyak, kebiasaannya luar biasa, sampai jadi 2 kitab yang saya sempat mention di dalam latihan kemarin, yaitu Talmud dan Mishnah gitu ya, peraturan-peraturan ketika hari Sabat apa yang boleh, apa yang tidak boleh, do's and don't gitu ya. Nah, ini adalah yang kita baca tadi, ini adalah sebuah hari raya yang memang dilakukan dalam kehidupan mereka. Sampai hari ini, tiap 7 tahun sekali, kitab Taurat itu dibacakan di hadapan para orang tua dan anak-anak. Setelah mereka tentunya setiap tahun itu dicicil. Setelah mereka nyicil tiap tahun, maka itu ada sebuah hal yang secara luas dibacakan, hukum-hukum Tauratnya itu semuanya. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, korelasi dengan ganti kepemimpinan, bisa Pak. Bahkan kita kalau mau iseng sama anak-anak, kita bisa ganti gini. Presiden aja ganti kok, masa kehidupan kita nggak ada pembaruan? Gitu-gitu aja kehidupan kita. Nggak ada perbaikan ke arah yang lebih baik, nggak ada pertumbuhan ke arah Kristus. Presiden aja ganti, kepemimpinan ganti. Tahun mau berganti. Kita sudah di bulan Juni, tandanya 6 bulan lagi ganti tahunnya. Masa hidup kita nggak ke arah yang lebih baik? Bisa sih Pak Tan. Ya, itu mungkin. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Sama-sama Pak Tan. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Minggu keempat di Immanuel berarti Katari bukan ya? Benar ya? Minggu keempat di benar ya? Ada yang mau ditanyain atau aman semua? Cukup sih Pak. Oke, makasih Katari. Baik, kita lanjut ke minggu terakhir, minggu kelima, di mana ini akan duet maut di remaja kelas gabungan seiring dengan Jeva gitu ya.
dengan tema berkarya di tengah kepelbagaian, Roma 15 ayat 7 sampai 11. Mungkin Ci Irin bisa menolong kami semua membacakan bagian ini. Silakan, Ci. Roma 15 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Sebab itu, terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Maksudku, demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada bapa-bapa leluhur, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan pujian bagi namamu. Selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih, Ci Irin. Baik, tema minggu kelima ini, kalau kita lihat, ini adalah pengajaran Paulus kepada jemaat di Roma yang menerangkan tentang keberagaman anggota jemaat, khususnya kalau kita lihat gitu ya, di atasnya ini bicara soal orang lemah dan orang kuat gitu ya, sebuah hal yang sampai hari ini masih terus hadir. Tidak hanya dalam kehidupan gereja, tapi kehidupan kita sehari-hari juga ada. Ya. Nah, kenapa ini menjadi sebuah hal yang penting? Karena Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini menjadi sumber perpecahan di dalam kehidupan jemaat-jemaat, khususnya di Roma. Nah, makanya dalam bagian ini Paulus mau bilang juga di bagian awal, dan termasuk yang kita baca tadi, walaupun terbagi ke dalam dua kelompok, tetapi tidak boleh saling meniadakan atau menghilangkan. Justru di tengah perbedaan, mereka harus saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ini kalau kita sudah menerima, ditunjukkannya lewat apa? Lewat sikap dan tindakan untuk mengakui dan menerima perbedaan, didasari rasa sukacita dan kasih kepada sesama, sebagaimana Allah telah menerima dan menguatkan umat. Karena apa? Tidak ada yang sempurna. Kita dipilih oleh Allah bukan karena kesempurnaan, bukan karena kekuatan, tetapi justru di dalam kelemahan kita itulah Tuhan bekerja. Kita dipilih bukan karena background kita yang mentereng, apakah kita menjadi pemimpin kelompok tertentu atau tidak, melainkan di dalam kelemahanlah kuasa Allah bekerja. Bukan karena siapa kita, melainkan karena Tuhan punya rencana atas kehidupan kita. Apa yang mau kita jelasin dari bagian ini kepada remaja secara khususnya? Zaman ini tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudari, bahwa keterpisahan dalam kelompok itu mewarnai kehidupan anak dan remaja. Memang kalau kita lihat ya dalam teori psikologi khususnya yang sudah ditinggalkan oleh hampir semua orang gitu ya, psikologi perkembangan, ya memang zamannya begini Pak. Emang zamannya anak-anak mencari kelompok, zamannya anak-anak untuk membuat kelompok satu dengan yang lain, mengadvokasi, membela temannya. Tetapi kalau ini tidak dikelola dengan baik, maka kelompok-kelompok yang terbentuk tadi akan timbul perpecahan, menjadi faksi-faksi ya. Kalau di dalam game atau di dalam dunia perang itu kan ada namanya factions gitu ya, ada kelompok-kelompok kecil yang akan bisa saling melawan atau bisa saling beraliansi ya. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan membuat faksi yang berujung pada fraksi, pada perpecahan, pada hal-hal yang tidak sepakat. Nah, kalau kehidupan persekutuan sudah terbawa pada perpecahan, ya itu tidak jadi sebuah persekutuan lagi, melainkan menjadi sebuah hal yang dipenuhi dengan peperangan. Ya. Karena orang yang kuat merasa dirinya lebih kuat, tidak mau menerima yang lemah, maka ya yang terjadi adalah penindasan. Orang yang lemah merasa udahlah saya tidak dipedulikan, yang terjadi adalah kemasabodohan. Nah, makanya melalui materi ini kita mau mengajak anak dan remaja untuk saling menerima. Khususnya di kelas gabungan. Mereka ini adalah junior-junior yang kerat akan naik gitu ya. Nah, mereka harus bisa saling menerima. Harus melihat bahwa perbedaan yang ada, bahwa situasi yang ada,
itu harus mereka sikapi dengan baik. Mereka juga harus melihat bahwa sebagai pelaku-pelaku persekutuan yang hidup di dalam komunitas iman, kita harus menciptakan yang namanya persekutuan kasih. Persekutuan yang berdampak positif. Tidak hanya bagi kita sendiri di dalam, tetapi juga di luar gereja. Kalau kita bisa menghasilkan dampak positif di dalam, maka di luar pun kita pasti bisa menghasilkan dampak positif. Kalau di luar kita bisa menghasilkan dampak positif, maka nama Tuhan akan semakin dimuliakan. Orang akan melihat bahwa Kristen itu bukan orang yang menimbulkan masalah, bukan pengganggu, melainkan orang-orang Kristen adalah benar-benar orang yang dipakai Tuhan menyatakan kemuliaan Allah lewat pikiran, perkataan, perbuatan, sikap, bahkan karakter mereka. Makanya harapan dan tujuan dari materi ini adalah anak dan remaja mampu saling menerima satu dengan yang lain, saling mengasihi, bahkan menjadi contoh positif dalam segala aspek kehidupan mereka bagi kehidupan masyarakat di luar lingkungan gereja. Sampai di sini ada tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan rekan-rekan semua. Ada tanggapan rekan-rekan? Atau aman semua? Pak. Aman sih? Aman. Oke. Pas sih kalau buat ini mah Minggu Gembira pas kenaikan kelas kan Yarin ini ya? Iya, jadi minggu depan mereka udah naik tuh. Minggu depan. Bulan Akhir Juli bulan. awal pertama ya. Benar Mereka minggu udah- depan sih. Iya, minggu Iya. depan. Minggu kelima Juni udah naik mereka berarti. Iya. Naiknya pas dipisahnya bulan Juli sih. Kalau itu kan Iya. masih sama-sama. Jadi Kalau Minggu Gembira berarti sebarengan kan semua anak Immanuel ikut kan ke remaja kan? iya, semua. Semua kan? Semua. Nah, minggu depannya yang remaja ya udah di remaja gitu. Nah, itu mau ada ini udah beres yang ini. Ntar dah ngomongnya habis ini. Oke. Mau ada seremonial atau apanya ya. Ya. Kayak palang pintu sih. Oke. Kalau udah nggak ada lagi, kita cukup persiapan kita sampai di sini. Bahan PDF-nya habis ini akan saya share begitu ya rekan-rekan semua. Dan untuk mengakhiri mengakhiri persiapan kita, barangkali ada yang mau dengan rela hati dan tanpa paksaan memimpin di dalam doa tutup, dipersilakan rekan-rekan. Ya, baik. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mensyukuri dan berterima kasih Allah Bapa Surgawi. Terima kasih untuk persiapan GSM di bulan Juni nanti. Kami menyadari akan segala keterbatasan kami. Sebagai manusia biasa, kami tidak mampu melakukannya Tuhan. Untuk itu, bekali kehidupan kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, hingga setiap pemaparan apa yang sudah kami terima pada malam hari ini, bisa kami lakukan seturut akan kehendak-Mu Tuhan. Tolong kami berikan hikmat di dalamnya, hingga setiap kami yang Tuhan utus bisa menjadi berkat anak di dalamnya Tuhan. Terima kasih untuk Pak Sam yang sudah memaparkan di dalamnya, berkati kehidupannya, berkati orang tuanya, berkati pelayanannya. Terima kasih untuk rekan-rekan sepelayanan yang lain yang ambil bagian di bulan Juni nanti Tuhan. Bila Tuhan selalu menyertai dan memberkati di dalamnya. Ampuni akan segala dosa dan salah kami ya Bapa. Inilah doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Selamat malam.